Pemirsa, kali ini saya berada di Gua Semar, Gunung Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya bersama Mas Wahid. Mas Wahid, beliau adalah yang bertugas di sini. Mana Mas? Sehat Mas Wahid? Alhamdulillah, Pak. Mas Wahid, kalau boleh tahu Mas Wahid di sini sebagai apa, Mas? Saya sebagai cleaning juga ya semuanya di sini Di sini ya. Ya, Yang jelas melayani ya, apa Pak. yang kebutuhan di sini. Ya, Pak. Terus saya mendengar bahwasanya di tempat ini dulu konon Presiden Indonesia pertama kedua di sini juga untuk bersemedi. Ya. Kemudian dari orang-orang yang datang dari mana saja Mas yang ada? Seluruh Indonesia udah pernah di sini. Hampir di sini ya. Di sini. Biasanya hari-hari apa Mas Wahid yang paling ramai di sini? Kalau biasanya itu kalau wisata ya Sabtu Minggu ramai, tapi kalau tertentu itu malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Kalau kebetulan pas bulan Suro seperti ini, biasanya malam 1 Suro itu udah malam 1 Suro rame ya. Sama tanggal 10 Suro itu 10 Suro rame. Iya. Di samping Gua Kiai Semar yang ada di lokasi sini ada apa saja Mas Wahid? Dari Batu Tulis, pertama Batu Tulis ya, gua Jaran, gua Sumur, Gua Semar ini sama petilasan Jundomani gitu Pak. Petilasan Jundomani ya. Kalau yang Gua Sumur itu di mana Mas? Itu sebelah ini Pak. Sebelah sini. Sebelah sini. Kita bisa lihat ke sana Mas? Bisa. Nggih. Terima kasih Mas Wahid. Ayo kita jalan ke sana. Ya. Pemirsa, kali ini saya berada di Gua Sumur Eyang Kumalasari bersama Mas Wahid. Mas Wahid, bisa diceritakan sedikit Mas Wahid tentang Gua Sumur Eyang Kumalasari? Ya, Gua Sumur ini kan sebenarnya ada air suci kalau orang sini bilang ya, untuk dibuat kalau ada kegiatan atau acara spiritual itu biasanya ambil dari sini. Dari sini nanti dibawa ke desa atau nanti untuk persembahan di sini juga. Gitu. Biasanya ini dibuka setiap hari atau bagaimana Mas Wahid? Kalau ke sini itu harus sama juru kuncinya. Sama juru kunci untuk masuk ke dalam sini. Nanti diambilin airnya, yuk nanti ke Gua Semar. Biasanya kayak gitu. Gitu ya? Iya. Terima kasih Mas Wahid ya. Iya, Pak. Pemirsa, di Gua Sumur Eyang Kumalasari kali ini saya tidak dengan Pak Juru Kunci, ini sama ditemani yang mengelola wisata ini Mas Wahid, tapi tidak menjadikan kecewa kami tetap senang, bangga, bahkan Mas Wahid bisa menemani kami. Terus ikuti terus perjalanan saya, rekan-rekan Java1.com bersama saya jalan-jalan di lereng Dieng, tepatnya di Gua Semar. Pemirsa, tetap bersama Mas Wahid yang menemani saya. Ini kebetulan ada seperti danau yang jelas, yang lebih tahu namanya dan nantinya untuk apa Mas Wahid. Mas Wahid, ini namanya apa Mas Wahid? Telaga Warna ini Pak. Telaga Warna. Iya. Telaga Warna ini apa ada kaitannya dengan acara-acara ritual Mas? Iya, biasanya kalau ada acara cukur gembel, DCF itu biasanya di sini untuk larungan. Larungannya di sini. Larungan cukur gembel itu maksudnya? Ya, potong gembel, anak yang mempunyai rambut gimbal itu nanti dipotong, selanjutnya dilarung di sini. Oh, biasanya tiap bulan apa Mas dilaksanakan? Itu tanggal 10 Suro. 10 Suro. Berarti 10 Suro nanti ada atau tidak? Untuk kalau tahun ini nggak ada. Sementara ini nggak ada karena pandemi itu. Di samping untuk apa? Potong gembel, larungan, apa saja Mas biasanya ini? Ya cuma itu sih biasanya. Objek wisata juga cuma ya? Obat biasa. Objek wisata. Telaga Warna sangat indah. Luasnya berapa? Kalau semuanya ini sama Telaga Pengiluan itu 36 hektar, Pak. 36 hektar, luas sekali ya. Nggih. Terima kasih Mas Wahid. Pemirsa Java1.com, terus ikuti saya perjalanan saya di lereng Dieng, tempatnya di Gua Semar, Telaga Warna. Pemirsa, kali ini saya di makom di Ismail Jati ya Mbak ya. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Tari. Mbak Tari, bisa dijelaskan Mbak ini Mbak? Oh ya, sedikit ceritaan ini versinya itu dari turun-temurun dari orang tua. Ini makom atau petilasan makam yang Ismail Jati atau Ki Semar. Beliau tokohnya di sini sebagai penguasa Pulau Jawa atau yang ngomong Pulau Jawa sebelum
Islam masuk sebelum kedatangan Syekh Subakir. Iya. Ditokohkan di Gunung Kidul ada 3 makom, yaitu makom yang Ismail Jati, makom Kiai Sepanjang, makom Syekh Subakir yang di bawah sana. Ya, yang pertama Syekh Subakir itu diutus sama Sultan Turki, Sultan Muhammad I datang ke Pulau Jawa karena Pulau Jawa dulu angker. Ya. Pulau yang tidak berpenghuni, setiap karena saking angkernya, isinya cuma jin, genderuwo, demit dan sejenisnya. Setiap orang masuk ke Pulau Jawa itu sering hilang atau lenyap. Kalau nggak salah artinya nek ramati ya mudah. Oh gitu. Ya, karena saking angkernya sini, setiap masuk tuh banyak yang hilang. Karena jalmo moro, jalmo mati. Ya. Setelah Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa membuktikan apa benar tuh Pulau Jawa itu sampai angkernya seperti ini. Beliau masuk ke sini karena Pulau Jawa itu yang punya rumah beliau. Jadi beliau penguasa Pulau Jawa. Saya Subakir masuk kan Kulanun dulu sama yang punya rumah. Menyampaikan maksudnya kedatangan dari Turki dulu ya. Pertama mau menumbali Pulau Jawa. Menumbali itu dalam artinya dia bisa nantinya membawa manusia ke sini bisa tinggal, bisa istilahnya ya bisa hidup di Pulau Jawa. Terus yang kedua mau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga mau mengisi manusia di Pulau Jawa. Maksud yang pertama beliau ingin menumbali itu karena isinya jin dan genderuwo demit. Kan sekarang juga masih ada Pak. Dia hanya memindahkan biar nanti orang-orang yang dibawa ke sini itu bisa aman. Tidak istilahnya perang dengan gaibnya seperti itu. Beliau masuk ke sini Kulanun. Beliau mengizinkan tapi dengan syarat. Kamu sudah masuk di wilayahku. Kamu mau menyebarkan agamamu di wilayahku, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, bila kamu menyebarkan agamamu, jangan ada paksaan untuk umatku yang di sini yang sudah menganut animisme ya, Pak ya. Ini masih ada kepercayaan Hindu Buddha. Mungkin beliau tokohnya juga dibilang Betoro Ismoyo. Ini jiwanya orang Hindu Buddha ya Pak ya. Jadi yang sini tidak cuma orang Muslim, masih ada yang kejawen, orang Hindu, orang Buddha yang sowan ke sini. Jadi beliau menyampaikan syaratnya dan Syekh Subakir mau, ya memang kalau syaratnya saya tidak akan memaksakan kehendak agama saya pada penghuni yang ada di sini. Yang kedua, jangan meninggalkan adat istiadat orang Jawa. Orang Jawa kan tradisi kayak selamatan, ya mungkin ruahan dan itu kan adatnya orang Jawa. Beliau juga kalau memang syaratnya seperti itu, saya menyanggupi. Setelah dialog panjang, mungkin dia bisa melihat pakunya tanah Jawa yang di sana. Itu terjadinya kesepakatan antara beliau dengan Syekh Subakir. Kalau diizinkan, Syekh Subakir membawa tumbal. Tumbal itu berbentuk batu hitam yang udah dirajah, ditanam di tengah lapangan itu ya Pak ya, di puncak yang tubuhnya kecil dipercaya sebagai tumbalnya Syekh Subakir dan dianggap sebagai pakunya tanah Jawa. Untuk tempat ini sendiri Pak, biasanya kalau ramai itu hari-hari apa biasanya? Ini kalau ramai biasanya malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, malam Jumat Legi, malam Minggu Legi. Karena hari-hari seperti itu sering digunakan untuk ritual. Iya. Terima kasih. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Bisa sama ibu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Ikuti terus pemirsa jalan-jalan bersama saya, Asim Ring Sesami. Dulur, saiki dulur Asim Ring Sesami nonggene Kawasi Kidang Putih Gunung Dieng Wonosobo. Bareng-bareng kompak bersatu Asim Ring Sesami seduluran Selawase cocok. Pemirsa, kali ini saya berada di Komplek Candi Arjuna Kabupaten Banjarnegara, situs purbakala yang lestari dan ini banyak dikunjungi wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara. Banyak sekali pemirsa, ya jelas di situs purbakala Candi Arjuna Banjarnegara banyak sekali destinasi wisata yang sangat bagus sekali. Kita berjalan ke sana, lihat objek yang di sana. Dulur, saiki nonggene Komplek Candi Arjuna Kabupaten Banjarnegara karo dulur-dulur kabeh Asim Ring Sesami seduluran Selawase cocok. Pemirsa, saya di
pakunya tanah Jawa. Perjanjian Ki Ismoyo Jati dengan Syekh Subakir ini ditandai dengan adanya pakunya tanah Jawa yang ada di sini, tepatnya di Gunung Tidar. Ikuti terus perjalanan saya pemirsa.